Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan tutorial mengenai bagaimana cara menentukan indeks Miller menggunakan aplikasi PowderX. Langsung saja kita buka file data XRD dalam bentuk ekstensi filenya .txt, lalu kemudian kita select datanya, lalu kemudian kita buka notepad yang baru dengan ctrln, lalu pastekan. Lalu kita simpan file ini dalam bentuk .asc. Setelah itu kita buka aplikasi Origin, lalu drag saja file .asc tadi. Kemudian kita copy semua data yang dari Origin ke dalam Excel. Di dalam aplikasi Excel ini, kita nantinya akan mendapatkan berapa jumlah data yang ada dalam data XRD sampel. Untuk mengetahui berapa jumlah data XRD, maka kita menggunakan rumus sama dengan count, lalu select data pada kolom A. Jumlah datanya itu 8.500. Lalu kita buka notepad yang berbentuk file ekstensinya .asc, lalu kita masukkan berapa jumlah datanya yang sudah dihitung, kemudian kita tulis nama sampelnya. Lalu data tersebut kita simpan dalam ekstensi file .dat. Kemudian kita cari aplikasi PowderX-nya. Lalu kita lakukan import data x-y. Text files ini diganti all files, lalu masukkan ekstensi file .dat tadi. Setelah itu kita lakukan smooth data, lalu kita atur select points-nya, lalu klik show. Nah, di situ terlihat bagaimana perubahan dari puncak-puncaknya. Juga pengaturan noise levelnya juga diatur. Setelah puncaknya dirasa sudah rapi, maka kita klik OK. Jika belum puas dengan hasil dari smoothingnya, maka bisa dilakukan secara berulang dengan
terus mengatur select points dan noise levelnya. Setelah itu kita lakukan subtract background-nya dengan mengatur pick up point dan repeating time-nya. Jika merasa data masih kurang halus, maka bisa melakukan smoothing kembali. Kemudian kita analisis peak-nya dengan mengklik peak lalu simple peak. Di situ terlihat ada select point dan intensity limit-nya. Nah, karena terlalu banyak, maka kita atur lagi select point-nya juga intensity limit-nya. Lakukan hal tersebut hingga puncak-puncak yang ada itu seperti puncak-puncak noise-nya tidak terdeteksi. Dari mengubah intensity limit ini, kita bisa tahu bahwa semakin kecil maka peak-peak yang muncul akan semakin banyak. Sedangkan jika intensity limitnya makin besar, maka puncak yang terdeteksi akan semakin dikit, yaitu hanya yang memiliki tinggi puncak yang lebih tinggi. Setelah puncak-puncaknya diidentifikasi, lalu akan muncul input wavelength, kita klik OK saja. Setelah itu akan kita save as, muncul save as, lalu kita ubah filenya itu dengan nama FHM. Nah, nanti akan muncul hasil dari 2 theta dan areanya, juga FHM. Kemudian kita lakukan indexing, DHKL. Nah, di situ ada data yang mana kita harus mengisi sample name, symmetric class, cell parameter yang kita bisa dapatkan dari data XRD penentuan fasa. Nah, dalam data penentuan fasa ini kita bisa lihat bagaimana unit sel dan kristal sistemnya. Kita masukkan saja symmetric class-nya itu monoklinik. Kemudian pada sel parameter kita masukkan A, B, dan C-nya.
Lalu kita atur startnya dari 5, kemudian stop 2 tetanya kita biarkan saja, lalu 2 teta errornya kita ubah menjadi 0,9, lalu calculate. Kemudian klik Big Match, kemudian klik Refine Cell, lalu grafik dari data akan muncul data HKL-nya. Dari data HKL tersebut kita bisa tahu bahwa kristal tersebut memiliki bidang-bidang selnya ketika memasuki cahaya atau dibiaskan atau dipantulkan itu akan membentuk suatu data HKL yang nantinya akan diketahui bagaimana struktur kristal dari sampel. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.